Baiklah para dewan juri yang terhormat dan para hadirin sekalian, kami percaya bahwa pencabutan gelar akademis bagi lulusan yang terbukti melakukan plagiarisme. Permasalahan pendidikan di Indonesia, kebanyakan lulusan-lulusan dari universitas perguruan tinggi maupun perguruan swasta dalam menyelesaikan prodinya dalam suatu bidang, seseorang sarjana atau magister itu perlu menulis atau menciptakan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi maupun tesis yang nantinya akan dipertanggungjawabkan melalui ujian tesis atau karya ilmiah tersebut. Nah, dalam pembuatan skripsi atau tugas akhir ini itu diwajibkan hampir seluruh universitas. Nah, kebanyakan mahasiswa memandang bahwa ujian akhir ini atau tugas akhir ini merupakan suatu hal yang sangat menggentingkan atau yang sangat membuat mereka depresi maupun stres, sehingga mereka memiliki jalan lain untuk menyelesaikan tugas akhir mereka, mulai dari menggunakan jasa pembuatan karya ilmiah, jasa pembuatan skripsi. Nah, sehingga banyak banyak dari kalangan-kalangan universitas maupun perguruan tinggi maupun kalangan lainnya itu mengeluhkan permasalahan ini karena uh, mahasiswa melakukan studinya selama 3 sampai 4 tahun itu untuk memperoleh pengetahuan yang pada akhirnya mereka pertanggungjawabkan dalam tugas akhir tersebut. Kami percaya dari tim pemerintah bahwa pencabutan gelar akademis bagi lulusan yang terbukti melakukan plagiarisme yang dicantumkan dalam UU nomor 2 dalam pasal 32 ayat 2 RUU Sisdiknas yang diatur bahwa peserta didik dilarang menjiplak baik secara utuh maupun sebagian dari skripsi, tesis, atau disertasi orang lain. Adapun RUU Sisdiknas 32 ayat 3 yaitu lulusan yang skripsi atau karya ilmiahnya yang merupakan jiplakan akan dicabut haknya sebagai pemegang gelar akademiknya. Hal itu kami percaya bahwa tujuannya untuk meningkatkan peran perguruan tinggi dalam etika dan moral. Karena di dalam perguruan tinggi menanamkan moral kepada mahasiswa agar untuk kehidupan bangsa ke depannya. Selanjutnya itu plagiarisme juga terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Permendiknas 17/2010 yang dimana plagiarisme itu merupakan perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Sehingga kami dari tim pemerintah dengan percaya bahwa akan mencabutkan gelar akademis bagi lulusan yang terbukti melakukan plagiarisme. Hal ini agar tidak adanya terjadi suatu meningkatnya kasus korupsi dalam pembuatan tugas akhir tersebut. Jadi oleh karena itu kami mendukung mosi ini untuk pembangunan karakter bangsa Indonesia. Terima kasih Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini di kesempatan lomba debat seleksi KDMI Universitas Medan Malang yang berpromosi pencabutan gelar akademis bagi yang terbukti melakukan plagiarisme. Mengingat kembali dari plagiarisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu sanksi bagi orang yang melakukan plagiasi khususnya yang terjadi di dalam wilayah akademik. Di dalam sanksi itu memiliki notaben yang dimana sanksi yang dilandaskan memiliki skala yang berdenda dalam konteksnya 200 juta itu bagi yang melakukan sanksi. Nah, kenapa demikian? Kita menanyakan atas plagiarisme. Plagiarisme ini bukan hal yang sepele. Banyak orang yang melakukan ini
di wilayah-wilayah akademis, terutama bagi mereka yang ingin kenaikan pangkat, gelar, dan ingin memudahkan segala cara. Nah, menyambung dari pembicara yang pertama yang mengataskan plagiarisme di notabene kampus dari pihak akademis maupun non akademis. Istilah ini menjadikan suatu hal yang menjadi pokok utama dari beberapa persoalan. Jika melihat kembali dari segi akademis, yaitu kan karya yang akan dipublikasikan maupun karya yang akan menjadi tolak ukur kegiatan akademis. Nah, di sisi lain, kegiatan akademis ini akan menjadikan pokok utama dalam menciptakan karya untuk menunjang kreativitas. Nah, maka plagiarisme ini kan tidak bisa hidup dan tidak ada plagiarisme apabila suatu karya itu terbentuk. Nah, istilah ini akan menjadi pokok utama yang menjadikan mahasiswa akan terus berkarya ataupun dosen yang akan menciptakan karya-karya baik itu tesis, disertasi maupun jurnal-jurnal yang menjadi pokok utama dari karya seseorang. Plagiarisme ini adalah suatu hal yang tidak mencerminkan dari suatu hakikat intelektualitas. Itu yang mungkin baru yang akan menjadi pokok utama. Dan plagiarisme ini tentu menjadi masalah yang teramat besar apabila diperteruskan untuk menjadi penjiplakan atau kopas. Plagiarisme ini bukan hal yang sangat baik, terutama bagi kalangan tertentu. Kalangan tertentu ini adalah suatu badan yang dimana badan itu terdiri atas mahasiswa, dosen, guru, dan pihak institusi yang memiliki wewenang ilmiah. Nah, mungkin itu dari saya. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, serta tim oposisi yang kami banggakan, pencabutan gelar akademis sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Sisdiknas sejak tahun 2010. Bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiarisme, maka dari itu, jika tim oposisi ingin memberikan keringanan terhadap pelaku plagiarisme, itu adalah hal-hal yang sangat mustahil dilakukan. Logikanya, jika perguruan tinggi mencetak lulusan dengan hasil karya tulis atau skripsi hasil plagiarisme, maka akan berpengaruh besar dalam tanda kutip negatif impact untuk satuan pendidikannya atau for their future untuk mahasiswa itu sendiri yang melakukan plagiarisme dari hasil karya tulis atau skripsi yang mereka tulis. Maka dari itu, ada dua hal penting yang dapat saya refleksikan atau yang dapat saya jelaskan secara jelas yang akan menjadi strengthen dalam perdebatan kali ini. Yang pertama, tim oposisi tidak akan menguraikan secara jelas bagaimana mereka pencabutan yang melakukan plagiarisme. Kemudian yang kedua, solusi yang dapat kami lakukan, bagaimana pencabutan gelar akademis ini tetap dilakukan atau harus dilakukan karena hasil plagiarisme. Bapak Ibu Dewan Juri yang kami hormati, tim pemerintah telah menegaskan bahwa menurut pasal 1 angka 1 Permendiknas tanggal 17 tahun 2010 adalah perbuatan bahwa plagiarisme atau plagiat adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya terhadap menyatakan sumber tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Bapak Ibu Dewan Juri serta tim oposisi yang kami banggakan, ada dua poin penting yang
yang akan saya tegaskan di sini mengenai bahwa tim oposisi tidak akan pernah mendefinisikan secara jelas bagaimana mereka tetap menahan pencabutan gelar akademis bagi mahasiswa yang terbukti telah melakukan plagiarisme. Karena setelah diuraikan dalam pasal 12 ayat 1 huruf G dan juga pasal 14 Permendiknas, bahwasanya apabila seorang mahasiswa telah terbukti lulus dari program studi tersebut di universitas tersebut dan telah terbukti melakukan pelanggaran plagiarisme, maka akan dicabut dan ditahan ijazah kelulusannya. Kemudian yang kedua, apabila mahasiswa yang lulus dalam program studi tersebut atau universitas tersebut dengan gelar sarjana ataupun D3 dan sebagainya tanpa ada plagiarisme, maka akan ada pemulihan nama baik bagi mahasiswa yang tidak terbukti melakukan pelanggaran plagiarisme tersebut. Baik Dewan Juri yang kami hormati serta tim oposisi yang kami banggakan, di sini kami dapat mendefinisikan secara jelas bahwa sejak tahun 2010 Permendiknas atau pemerintahan Indonesia telah menetapkan kebijakan atau the policy yang paling kuat untuk mencabut gelar akademis yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menulis sebuah karya tulis hasil plagiarisme. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang akan timbul nantinya jika mahasiswa terbukti di universitas tersebut terbukti melakukan pelanggaran plagiarisme. Di sini kita mementingkan kita melihat apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi ke depannya. Kita melihat apa sebenarnya yang akan terjadi ke depannya bagi universitas yang mencetak lulusan tersebut serta mahasiswa yang menerima prodi tersebut dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat perlu menjadi poin penting segala yang terjadi mengenai plagiarisme. Maka pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam undang-undang tentang plagiarisme terhadap mahasiswa yang nyeleneh untuk melakukan sikap-sikap tersebut. Baik, kemudian Dewan Juri yang kami hormati serta tim oposisi yang kami banggakan menyetujui adanya mosi karena setelah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 dari masalah-masalah yang terjadi. Karena di sini kita mementingkan apa yang terjadi jika seorang mahasiswa melakukan atau melanggar plagiarisme, maka kita mementingkan apa yang terjadi untuk universitas yang mengeluarkannya atau mencetak gelarnya, kemudian untuk masa depan mereka. Baik, Dewan Juri yang kami hormati serta tim oposisi yang kami banggakan, kami sangat bangga menyetujui adanya mosi.